Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin wa sayyidi gurril muhajjalin wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum wa ankunna ajma'in. Adabun naum, tata krama tidur. Waruya lan dan riwayatake anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu apa satuhune Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi li Anas bin Malikin maring sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi bahwasanya beliau dawuh kepada Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini diantaranya khaddamnya Kanjeng Nabi, yang suka bantu Kanjeng Nabi. Jadi ada beberapa sahabat yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lain, diantaranya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini itu masih muda. Jadi kalau Kanjeng Nabi mau wudu, yang ngambil airnya itu sahabat Anas. Kanjeng Nabi kalau masuk masjid, ngisi ngaji di masjid, ngisi dakwah di Masjid Nabawi, yang memegang sandalnya Kanjeng Nabi ini salah satunya ada beberapa sahabat, 3 atau 4. Di antara salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik. Jadi sandalnya Kanjeng Nabi ini gak dibiarin di luar masjid, dibawa ke dalam masjid sama Kanjeng Nabi, sama sahabat Anas bin Malik. Bahkan sahabat Anas bin Malik ini pernah suatu malam dibangunkan sama Kanjeng Nabi, Anas, ayo ikut sholat sama saya. Sholat sama Kanjeng Nabi berdua. Ketika itu sahabat Anas masih kecil, anak kecil waktu itu, belum paham mana jamaahnya, mana imamnya, mana makmumnya. Ini beres satu jejer sama Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi ditarik, sini lu Nas gini. Kalau makmum di sini Nas gini. Saking istiqomahnya sahabat Anas bin Malik, beliau mendapat doa khusus dari Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Anas ini sebagai orang yang alim dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan mudah-mudahan Allah mengajarkan ilmu ta'wil, yakni tafsir Quran. Ini sahabat Anas bin Malik. Bahkan ada sebuah riwayat yang lain, beliau sahabat Anas mendapatkan doa ini karena disebabkan ibunya yang bernama Ummu Sulaim yang meminta kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi Rasulullah, tolong doakan anak saya yang bernama Anas ini. Karena doakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Bahkan saking alimnya sahabat Anas bin Malik, seandainya setelah Kanjeng Nabi wafat saat itu, sahabat Anas bin Malik ini menjadi rujukan para ulama.
rujukan para tabi'in di zamannya. Ketika itu sahabat Anas bin Malik jatuh dari kudanya. Ada riwayat jatuh dari ontanya. Ketika jatuh dari kendaraan yang ditunggangi oleh sahabat Anas bin Malik, beliau ketika mau dibangunkan sama santri-santrinya, sik. Tak lihat di Al-Quran, apakah sudah tertulis di dalam Al-Quran, saya akan jatuh pada saat ini, hari ini, jam ini, detik ini. Oleh sahabat Anas bin Malik dilihat, dibukakan Al-Quran, walaupun beliau hafal Quran, dibukakan, oh iya, ini tafsiran ayat ini begini, ini menunjukkan saya akan jatuh pada saat ini, di tempat ini, jam ini, menit ini, detik ini. Ini saking alimnya, saking ahli tafsirnya, saking mendapatkan barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara manakib atau sejarah daripada sahabat Anas bin Malik. Apa daunnya Kanjeng Nabi kepada sahabat Anas bin Malik? In atakal mautu in atakalamono teko ka ing sira al mautu apa mati wa anta hale utawi sira ala wudu'in iku ing atase wudu lam tafuts mongko ora pot lam tafuts mongko ora pot ka ing sira asyhadatu apa mati syahid asyhadatu apa mati syahid. Kanjeng Nabi kepada sahabat Anas, beliau dawuh, wahai Anas, kalau kamu wafat dalam keadaan punya wudu, maka wafat kamu, mati kamu dihitung mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid itu enak tanpa hisab. Makanya diantara mimpinya para sahabat itu mati syahid. Ikut perang itu biar mati. Biar mati. Matinya apa? Mati syahid. Kalau mati syahid enak langsung masuk surga. Itu diantara mimpinya para sahabat. Diantaranya yang kalian pelajari mungkin sudah sampai kepada pelajaran sahabat yang terkenal dengan Saifullah, pedangnya Allah, yakni sahabat Khalid bin Walid. Beliau itu pengen mati di tengah perangan, tapi gak pernah mati, menang tok perang. Pengen mati malah gak mati. Pengen mati di tengah peperangan malah gak mati. Ini sahabat Khalid bin Walid. Kita gak usah perang, wudu aja. Kalau kita wafat dalam keadaan wudu, apa? Dijamin mati syahidnya oleh Allah. Mati syahid itu banyak macamnya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada dua-duanya, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Mati syahid itu banyak sebabnya. Orang hamil, melahirkan, mati ibunya, mati syahid. Ada orang tenggelam, mati syahid. Ada orang kena kebakaran, mati syahid. Itu diantara keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi. Barokahnya Kanjeng Nabi, semua segala sesuatu yang dikerjakan oleh karena Allah, karena Kanjeng Nabi bisa menyebabkan kita mati syahid. Bahkan wudu aja. Wudu, kalau kita wudu tidur gak bangun, kalau kita meninggal, maka meninggalnya dicatat sebagai mati syahid. Ini diantara keistimewaannya berwudu. Soalnya kalau mau tidur, wudu dulu nak. Wa balagholan tumeka na ing kita annallah apa satuhuni Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Qala ngendika sapa Allah li Musa maring Sayyidina Musa, maring Nabiullah Musa alaihi salam. Ya Musa, he Musa, idza asobatska ing dalam tatkalane ngenani ka ing sira
Musibatun apa musibah atau kesialan musibah wa anta hale utawi sira ala ghairi wudu'in iku ing atase sak liyane wudu fala talumanna moko aja maidu temen sapa sira moko aja maidu temen sapa sira illa angin nafsaka ing awak dhewe sira nafsaka ing awak dhewe sira. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat Allah berfirman berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya Musa, kalau kamu ditimpa musibah, kesialan, kalau seperti yang sudah lewat, yang sudah diangkat sama Allah dari Indonesia, kalau kamu Musa dikena corona gampangnya, sedangkan kamu gak punya wudu, maka jangan salahkan kecuali menyalahkan diri kamu Musa, salahnya kamu gak punya wudu. Ada orang kok gatal-gatal, pertanyaannya besar, sangat gampang. Orang itu kok gatal-gatal kena korengan, tanyain, kamu istiqomah wudu apa enggak? Gampang. Itu diantara keistimewaannya wudu. Jadi Nabi Musa sebagai kalimullah, Nabi Musa ini dicatat sebagai Nabi yang sering bermunajat kepada Allah. Kalimullah, julukannya kalimullah, sering ngobrol Nabi Musa ini. Apa daunnya Allah? Kalau kamu ditimpa kesialan, ditimpa musibah, kamu dalam keadaan gak punya wudu, jangan salahkan kecuali salahkanlah diri kamu sendiri. Wudu ini luar biasa nak, nurun cahaya. Makanya diantara obatnya anak, ada anak nih nuangis gejang-gejang, atau ada anak tiba-tiba demam, atau ada anak seperti yang sudah sering kita sampaikan, penyakit ain, dipuji tok sama bapaknya, gantengnya, dipuji tok sama ibunya, imutnya, anak bisa kena penyakit ain. Biasanya gampang sakit, tiba-tiba tengah malam gejol nangis kayak mau sawanan gitu. Ini berarti kena ain, pujian yang tanpa menyebut nama Allah. Cara cepat mengobatinya gimana Ustaz? Cara cepat mengobatinya menggunakan air wudu ibunya. Jadi ibunya wudu diwadain. Nanti air wudunya dibuat mandiin anaknya, dihangatin nggak apa-apa. Kalau nggak mau dibuat air mandi, diusapin ke seluruh badan. Nah itu cara cepat menangani penyakit ain yang ada di anak kita, khususnya anak-anak kita, lebih-lebih tinggal di masyarakat kampung. Orang-orang pengen gendong, banyak yang sowan, dipegang-pegang pipinya, imut, ganteng, cantik, tanpa mengucapkan lafaz Allah, anak kita bisa cepat sakit. Maka cepat cara penanganannya, cara mengobatinya, cara agar cepat sembuh, dilindungi oleh Allah, caranya dengan menggunakan air wudu ibu. Air wudu ibu. Gitu. Lebih-lebih nanti air wudu ibunya dibacakan Al-Falaq sama An-Nas sebanyak 11 kali. Al-Falaq 11 kali, An-Nas juga dibaca 11 kali. Baru dimandikan atau baru diusapkan ke seluruh badan anaknya. Wa yuqalu lan den ucapake inna arwahal mukminin. Wa yuqalu lan den ucapake apa lafat inna arwahal mukminin satuhune pira-pira roe pira-pira wong kang mukmin, wong kang iman. Itu kenapa pojok itu?
Ta'ruju iku munggah apa arwahul mukminin. Iku munggah apa arwahul mukminin ila sama maring langit. Idza namu ing dalam tatkalane tilem turu tilem sapa mukminin. Fama mongko utawe perkara kana kang ana apa mah minha iku setengah sangking arwahul mukminin tahiron iku suci udina mongko den paringi izin laha opo kaduwe arwahul mukminin bisujudi kalawan sujud. Wama lan utawi perkara kana kang ana omamah ghairu tahirin iku ora suci. Fala yu'dzanu mongko ora dan izini mongko ora den paringi izin lahu apa maring arwahul mukminin bisujudi kelawan sujud. Arwahnya orang mukminin itu, orang yang beriman itu bisa naik ke langit jika tidur. Tapi apabila rohnya itu suci, maka akan diberikan izin sama Allah untuk naik ke langit dan untuk bersujud kepada Allah. Makanya sering di antara kita, kalau banyak di antara kiai-kiai kita itu tidurnya malah belajar, tidurnya malah ngaji, tidurnya kadang mimpi kiai, diajarin kiainya dalam mimpi. Ini banyak, nah. Di antara penyebab salah satunya, satu, sucinya ruh dan bersihnya hati dan memiliki wudu kalau tidur. Itu kuncinya. Makanya kadang ada yang didatangi mimpi Habib Burhan, ada yang didatangi Kiai Fulan, ada yang didatangi Habib Fulan. Mungkin saat itu hatinya lagi suci, rohnya lagi suci, dan tidurnya lagi memiliki wudu. Makanya banyak di antara teman-teman kita, masyarakat kita, bahkan orang yang awam gak ngerti ilmu agama, bukan termasuk orang yang alim, tapi bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dunia itu banyak. Kenapa? Salah satu penyebabnya ruhnya suci, yang kedua hatinya bersih. Kalau tidur ya punya wudu gitu. Padahal gak alim orangnya, nak. Tapi karena bersihnya sanubarinya, bersihnya rohnya, Allah berikan anugerah untuk bermimpi berjumpa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah fa inna syaiton la yatamassalu bi. Barang siapa yang bermimpi saya dalam mimpi saya, melihat saya dalam mimpinya, maka dia benar-benar melihatku, karena setan gak bisa menyerupai wujudnya Kanjeng Nabi. Iblis gak mampu, gak bisa. Itu jadi kalau ada mimpi, kalau ada yang mimpi, mudah-mudahan semuanya bisa bertemu Kanjeng Nabi. Amin. Jadi kalau ada yang mimpi, wahai Hafid, saya adalah Muhammad, lalu ditampakin wajahnya, ditampakin semuanya, maka mimpi itu gak bohong, mimpi itu adalah kenyataan. Kenapa? Gak mungkin setan menyerupai Kanjeng Nabi, gak kuat, karena Kanjeng Nabi cahaya.
nggak mampu. Loh, kalau ada orang tidur kok nggak mimpi baik, mimpinya buruk, nggak mimpi Kanjeng Nabi, nggak mimpi kiai, nggak mimpi orang soleh, nggak mimpi orang tuanya, nggak mimpi gurunya, nggak mimpi ustadz dan ustadahnya yang mengajarkan ilmu kepadanya, malah mimpi yang tidak baik. Bahkan ada yang sering ketindihan. Loh, pertanyaannya, apakah kamu, yang pertama yang paling ringan pertanyaannya, apakah kamu tidur memiliki wudu? Yang kedua, apakah kamu tidur membaca doa? Apakah kamu tidur dengan memiliki hati yang bersih? Apa jangan-jangan masih mempunyai dendam dan lain semacamnya? Itu pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf, Ustadz gak nakutin. Biasanya orang yang dibuat linglung sama dukun, kesadarannya diambil. Dimisalkan ada namanya, oleh ini hafid, ada namanya perempuan misalkan hafidhoh. Hafidhoh sama si dukun ingin diambil rohnya, sukmanya, biasanya diambilnya antara dua kesempatan. Satu ketika melamun, dua ketika tidur. Banyak biasanya dukun-dukun seperti itu ngambilnya ketika salah satunya kasusnya adalah kasus tumbal pesugihan, babi ngepet, tuyul, kelelawar apa namanya gitu, macam-macam. Biasanya yang sering anak perempuan. Ustaz gak nakutin. Banyak Ustaz sering bantu doa yang tiba-tiba hilang orangnya. Tapi orangnya diganti sama makhluk-makhluk selain manusia. Misalkan ada hafidhah tadi pengen dijadiin tumbal sama tetangganya atau sama keluarganya, pesugihan. Minta ke dukun, Mbak Dukun, ini saya pesugihan, ada syaratnya apa? Tumbal manusia. Siap, kata orangnya. Yang ditumbalin hafidhah. Maka hafidhah ketika tidur atau ketika melamun dibacain, nggak tahu bacaan dukun apa ya, bim salabim apa gitu mungkin ya, dan lain macamnya. Ketika diambil, ketika tidur atau ketika melamun, diambil sama dukun tersebut, diambil sukmanya, dibuat tumbal, diikat biasanya, entah diikat di kuburan, entah diikat di tengah laut, entah diikat di macam-macam, terserah dukunnya biasanya. Lalu nanti tubuhnya si hafidhah diganti, rohnya itu dimasukin, diganti dengan makhluk lain dari bangsa jin, biasanya begitu. Kadang namanya ada fulana, kamu siapa namanya? Aslinya hafidhah. Enggak, saya bukan hafidhah, saya Aisyah. Loh, banyak kayak gitu, gak sadar. Bahkan banyak yang sudah memiliki anak 2, ada yang memiliki anak 3, anak yang memiliki 4, yang aslinya namanya Maryam, tapi ketika dia sudah memiliki anak 1, 2, 3, 4, dia tidak tahu kalau dirinya Maryam. Enggak, saya bukan Maryam, saya Hindun. Ketika ditangani, selesai penanganannya, loh, saya kok kenal kamu? Iya, saya suami kamu. Loh, ini siapa kecil-kecil? Ini anak kamu. Loh, hilang. Banyak kayak gitu. Makanya jaga wudhu kita, sering zikir dan lain semacamnya, hatinya dibersihkan. Makanya diantaranya rohnya orang mukmin, jika dia bersih maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah daripada cahayanya Allah, campuran daripada cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dia menaiki derajat
yang tidak dimiliki oleh derajat orang lain. Salah satunya siapa? Yang pernah rawuh ke Mujawidin, Mbah Yai Muhammad Taifur Mawardi. Beliau, Masya Allah, semuanya gerak-geriknya dikontrol langsung oleh baginda Nabi. Itu luar biasa, nak. Tuh, itu rohnya bersih, sanubarinya bersih, segala yang ada di anggotanya badannya bersih. Wa yustahabbulan dan sunatake lahu. Yang apa? Yang sering dinaiki apa? Bu apa? Bu itu bahasa Arab. Indonesianya apa? Tadi apa? Ketindihan. Ketindihan. Bu bahasa Arabnya itu bu. Nah, makanya kalau tidur punya wudu biar gak ketindihan. Tahu yang sering di mimpinya didatangi apa lah, harus punya wudu kamu. Wa istabulan dan sunatake lahu maring syakhs, maring wong, maring syakhs inda naumihi ing dalem nalikane tilemi syakhs ayat taji'a apa yen to turu miring sapa syakhs, apa yen to turu miring tilem miring sapa syakhs atau sapa insan ala yaminihi ing atase arah tengene insan atau syakhsun ala yaminihi ing atase arah tengene syakhs. Sunnah tidur miring dengan nganan. Jadi tidur miring nganan. Gini. Nganan. Miring. Gak tidur begini, gak tidur begini. Gak. Tidurnya miring, nganan. Bukan hanya nganan, gimana? Fayastakbil mongko madhep sapa sahas, sapa insan al-qiblata ing kiblat inda awwali ittijaihi ing dalam nalikane kawitane tilem miringi sahas ing dalam nalikane kawitane tilem miringi sahas. Bukan hanya tidurnya nganan miring, tapi juga menghadap kiblat. Jadi kepalanya di utara. Kepalanya di utara. Jadi kalau kalian punya kamar di rumah, usahakan kepalanya sekiranya tidur di barat. Ngadap ke barat, di utara, berarti kepalanya di utara. Tempat tidurnya di utara. Jadi tidurnya ngadap ke barat. Ini kamarnya Ustadz, walaupun ngadap ke barat, ada di barat kepalanya, tapi tetap tidurnya kepalanya di sana. Kamarnya Umi, kamar sana, semuanya ngadepnya ke barat. Walaupun ada kamar yang pojok itu ngadep, kepalanya ada di sana. Jadi tidurnya ngadep ke barat. Nganan. Fa'in bada mengkola nomor telo lahu maring syakhs ayang kolib opo yento malik sopo sahas ilal janib maring arah ala khor kang wene fa'ala mongko ngelakoni sopo sahas tapi kalau udah tidur gak sadar, pertamanya udah ngadep kanan, tiba-tiba tengah-tengah ngadep kiri, ya wes gak apa-apa. Pokoknya awalnya hadap nganan. Itu loh. Yang diantara cara yang cepat, saya Ustadz itu diajari untuk apa? Rohnya itu bersih, hatinya bersih itu kalau tidur. Ada yang pernah ngajari Ustadz itu, kalau tidur ini begini, tangan ini tek gini loh. Dan kalau tidur pengen cepat bangun, tidurnya juga begini. Pengen mimpi baik-baik atau mimpi orang soleh, orang solehah, tidurnya begini, letaknya di pipi kanan, tidurnya. Itu diantara ada yang guru yang ngajari Ustadz begitu.
Wa yustahabbulan dan sunatake itu diantara tata keramanya tidur. Satu, punya wudu. Yang kedua, kalau bisa dalam keadaan suci sehari semalam. Kalau bisa tidurnya kepalanya di utara, miring dengan kanan, bukan ngiring tapi ngadep ke timur, bukan, ngadep kiblat. Begitu. Lalu apa juga yang harus tata krama yang dilakukan ketika mau tidur? Istahabbulan dan sunatake lahu maring sahas. Ayakula apa yen to donga, ayakula apa yen to maca sapa sahas sapa insan. Hina yataji ing dalam nalikane tilem miring sapa sahas sapa insan. Apa yang dibaca? Ing pengucap ing donga Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maknain bismillahi kelawan nyebut asmoni Allah alladzi yadzat la yadurru kang ora bahayani. Mohon maaf. Ya, kang ora bahayani. Ma'asmihi ing dalam sertone asmone alladzi Sayun apa swiji-wiji fil ardi ing dalam bumi wala fis sama'i lan ora ing dalam langit wa huwa utawi Allah as-sami'u iku zat kang midanget al-alimu tur zat kang banget weruhe. Tidur, kalau tidur miring, yang kanan tadi menghadap kiblat, kalau bisa membaca doa bismillahnya menggunakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini loh rahasianya di sini. Dengan menyebut nama Allah maka tidak ada akan membahayakan syai'un apapun. Syai'un itu sesuatu yang kecil pun sampai besar, sesuatu tersebut tidak ada yang membahayakan. Tidak ada yang membahayakan. Kenapa? Karena nama itu, nama Allah itu. Makanya baca doa kalau mau tidur. Baca ayat kursi begitu loh. Dari ketindihan terus. Baca ini bismillahilladzi ini 3 kali. Makanya syai'un itu sesuatu apapun enggak ada yang membahayakan. Nah, kalau ada yang masih ketindihan, masih dinaikin buk-buk tadi, berarti belum baca doa. Hati-hati. Makanya ada sahabat yang ditanyakan ini tentang syai'un ya, syai'un. Ada sahabat yang ditanyakan kaifa wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ada tabi'in, generasi tabi'in yang bertanya, kayak apa sih wajahnya Rasulullah itu? Ada sahabat yang menjawab seperti sahabat Ali bin Abi Thalib dan lainnya, seperti sahabat Abu Hurairah juga beliau mengatakan ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mislah. Itu yang pertama. Saya tidak pernah lihat seperti Kanjeng Nabi wajahnya, baik sebelum Kanjeng Nabi ada atau setelah Kanjeng Nabi kepundut, belum ada seperti wajah mulianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain mengatakan ma ra'aitu syai'an ajmal. Ma ra'aitu syai'an ni syai'an. Ma ra'aitu syai'an ajmal wa ahsan min wajhi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada wajah sehari sesuatu apapun. Lah maksudnya apa? Baik dari manusia gak ada. Dari apapun selain manusia gak ada yang menyamai, lebih manis, lebih tampan, lebih indah, lebih bercahaya dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Kanjeng Nabi itu menyebutkan dalam hadisnya, menyebutkan salah satu orang yang bisa melihat saya itu apa? Melihat beliau menyebutkan dalam hadisnya wajahnya, bukan mengibaratkan tangannya, kakinya, badannya, kepalanya. Beliau enggak. Apa kata Kanjeng Nabi dalam hadisnya? Fawailun liman la yarani yaumal qiyamah. Melihatku, maksudnya apa? Wajahnya. Saking cahayanya, bercahayanya wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan semuanya berjumpa Kanjeng Nabi. Ini maulid masih ada, Rek. Masih ada. Ayo baca maulid. Ustaz tuh pengen baca burdah dari dulu sama anak-anak Maka, tapi gak jadi-jadi, Rek. Tapi sudah punya burdah belum? Punya burdah semuanya? Hah? Ada sebagian punya, pas ada Mbah Yai Wafi ya kan, ada Gus Wafi ya kan? Nah, iya. Itu sebenarnya kalau tiap kelas ada kasnya, maka fotokopi. Nanti kalau baca burdanya di sini. Atau ada yang keliling nanti di jadwal, ada yang keliling, ada yang baca di sini, baca Maulaya Sol nanti. Mudah-mudahan bisa kelakon ya. Amin. Beneran pengen. Imam Busiri itu luar biasa nak, pengarang burda itu. Gila beneran. Gilanya sama Kanjeng Nabi itu luar biasa. Saking, jadi seluruh Imam Muhammad Al-Busiri itu, beliau itu saking terkenal, saking cintanya sama Kanjeng Nabi, dilarang masuk ke kota Madinah. Coba bayangan. Coba, gila Kanjeng Nabi. Bahkan saking beliau pengennya ziarah Kanjeng Nabi, beliau dimasukkan dalam peti. Jadi diikutkan dalam rombongan, di dalam rombongan tersebut, kalau dulu sapi apa kuda, unta, belakangnya ada tempat kayak mobil sampah gitu loh, tempatnya apa? Barang-barang gitu, barang bawaan. Gak punya jok, Rek, dulu. Ya kayak gitu. Lah Imam Busiri diletakin di sana di sebuah peti, dibawa ke sana. Dijaketat di kota Madinah di zaman beliau. Takut apa? Imam Busiri masuk Madinah. Kenapa? Setiap disebutkan nama yang nama mulia itu selain nama Allah yang bersanding dengan nama Allah itu di mana-mana itu, baik ketika azan dibaca, sholat dibaca, baca iqamah dibaca, baca zikir dibaca nama itu, tawassul tetap dibaca. Namanya siapa? Namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah, kalau nama mulia itu disebutkan, Imam Busiri ini langsung gemetar pingsan. Lah orang Madinah, polisi itu tahu semuanya. Imam Busiri ini gak boleh masuk ke Madinah ini. Bisa gila. Kayak apa gilanya nanti? Kalau ziarah Kanjeng Nabi. Beliau ahli ketemu sama Kanjeng Nabi, tapi rindu tanah, rindu makbarahnya Kanjeng Nabi, ingin berduaan dengan Kanjeng Nabi di makbarahnya. Apa? Loh, ketika rombongan itu mau masuk ke kota Madinah, sama polisi itu, ini apa isinya? Ini barang-barang Pak Polisi dan lain macamnya, sama petugas dijaga ketat kota Madinah. Oh, ya udah. Ketika sudah mau lewat rombongan tersebut, barang-barang tersebut, ada di antara petugasnya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung peti yang dibawa dengan rombongan tersebut tiba-tiba guling ke bawah. Imam Busiri ikut guling ke bawah. Kenapa? Karena mendengar nama mulia tersebut, nama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, itu kecintaan luar biasa sama Kanjeng Nabi seperti itu. Makanya orang yang sebenarnya salah minta surga kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Seharusnya minta kumpul sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tempatnya di surga. Kenapa? Gak mungkin surga ada tanpa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Surga diciptakan karena Kanjeng Nabi. Lah orang yang minta surga, ya gak apa-apa ya Allah masuk surga. Tapi nanti pertanyaannya, apakah bisa berkumpul sama Kanjeng Nabi? Nah itu. Sedangkan disebutkan oleh para ulama,
ada kenikmatan yang di dunia sebelum akhirat. Yang paling besar adalah melihat wajahnya Kanjeng Nabi, baik dalam mimpi atau secara langsung. Di akhirat ada dua kenikmatan yang paling besar di akhirat, di surganya Allah. Satu, bisa berjumpa dengan Allah. Yang kedua adalah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, masyaqani fi jannatin masyaqani min wasfiha. Saya ini gak rindu sama surga, belas gak suka. Walaupun ada sudah disiapkan bidadarinya, temboknya, rumahnya dengan tembok emas, berliannya, semuanya sangat mewah fasilitasnya. Kalau makan apel tinggal ngambil, rasa apel yang pertama dimakan, kalau apel sisanya diletakkan, mau dimakan lagi, rasa apelnya bisa berubah. Sampai ratusan berubah kali rasa apel. Ini tinggal metek tok rasa apelnya itu nak. Tapi bisa berubah. Loh, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, saya agak rindu sama surga. Apa yang membuat saya rindu? Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali karena kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, gila. Orang-orang soleh kita, ulama kita itu gila semuanya, nak. Gila Kanjeng Nabi. Ini gila yang luar biasa sekali. Ini sudah menjadi seakan-akan saya lupa cintanya Kanjeng Nabi. Makanya kalau saya pribadi, wes, kamu ahli Quran, boleh, bagus. Kamu hafal Quran, boleh, bagus. Ahli kitab, bagus. Ahli semuanya, kamu semuanya ahli komputer, ahli pesawat, ahli elektronik, semuanya ahli IT, semuanya ahli apel, semuanya. Doktor, profesor sudah kamu habiskan. Saya tidak iri sama sekali. Tapi yang saya irikan adalah ada seseorang yang melebihi kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yes, terserah kamu cinta sama siapa, kamu bisa apa. Tapi saya lebih mendahulukan, orang-orang soleh kita itu lebih mendahulukan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lu enak, nak. Kamu lo belum kerasa. Ustaz Hafid belum kerasa. Saya pribadi belum kerasa. Orang-orang soleh kita itu kalau kerasa sholawat kayak goyang-goyang gini loh. Kalau kerasa baca sholawat, orang-orang soleh itu rawuh semuanya. Oh, nikmat, masya Allah. Rawuh semuanya. Nikmat, nak. Suweger. Iya, masya Allah baca sholawat. Makanya kalau baca sholawat itu, kalau kalian kalau baca sholawat, lihat artinya apa. Apalagi dia maka belajar bahasa Arab, ya diperhatikan tuh artinya tuh. Diperhatiin. Jangan seperti mughram, itu luar biasa sekali. Mughram qalbi bihubbi kamu. Ya Allah, saya rindu sama jenengan Rasulullah. Gitu itu artinya. Cuman anak-anak terpesona dengan gini-gininya, wes lali kabeh, lupa sama Rasulullah. Gak apa-apa, kamu bukan joget tapi menikmati wes gini-gini gak apa-apa. Tapi ingat, oh Rasulullah, dibayangin wajahnya Rasulullah, gantengnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, jalannya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, wanginya Rasulullah, itu dibayangin semuanya. Jadi kebaca sholawat itu nikmat banget. Nah, insya Allah mungkin mudah-mudahan nanti setiap malam Jumat saya bisa hadir di MAK ya itu. Enak sebenarnya, nak. Sholawat itu. Makanya orang-orang pada gila sholawat itu luar biasa sekali. Kalau saya pribadi, wes kamu ambil PN profesore, PN doktere, PN KB wes. Tapi kalau masalah kecintaan, saya ingin berlomba dengan dirimu. Begitu. Itu baru santri yang sejati. Kanjeng Nabi, idola utama itu, idola utama. Jangan sampai mengidolakan yang tidak-tidak. Jangan. In kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Jika cintamu benar-benar tulus, benar-benar nyata, kata para ulama,
la ata'tahu, kamu akan mengikuti semua yang diperintahkan oleh kekasihmu. Apa? Kalau Kanjeng Nabi merintah pakai siwak, pakai siwak. Kanjeng Nabi merintah suruh punya wudu, punya wudu. Kanjeng Nabi memerintah untuk sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah dikerjakan. Sholat awabin, sholat taubah, sholat dan lain semuanya sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Pakai sandal kaki kanan dulu. Pakai baju kaki kanan dulu. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Pakai sandalnya kaki kanan dan lain semacamnya. Dia lakukan karena apa? Bentuk kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia benar-benar sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta akan patuh kepada orang yang dicintainya. Bohong. Kalau ngaku cinta sama Kanjeng Nabi tapi belum bisa, walaupun sedikit meniru Kanjeng Nabi belum bisa, bohong. Ini wah cinta Kanjeng Nabi. Makanya mudah-mudahan Kanjeng Nabi ada di hati kita, dan hak kita ada di hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang hatinya ada Kanjeng Nabi spesial, tapi lebih spesial lagi, lebih berharga lagi adalah kita, nama-nama kita ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu mana eman. Baca sholawat itu dirasain kalian itu. Habibi ya Muhammad, kekasihku Muhammad. Walah. Kalau kamu itu memahami aslinya, wah. Kalau memahami arti dalam sholawat, gak usah kamu itu goyang itu kayak kerasa ini loh nak. Iya, enak tenanan Masya Allah itu. Makanya Masya Allah. Mudah-mudahan nikmat semuanya baca sholawatnya. Amin. Ya baca doa, minta sama Allah untuk berjumpa sama Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yad'u lan donga dikit lagi, wa yad'u lan donga sapa sakhas sapa insan minad da'awati saking pira-pira donga ma ing donga syaa kang kersa kang karep sapa sakhas, dan baca doa yang lain juga terserah. Baca ayat kursi, baca surat terakhir ayat Baqarah, baca ayat 9 dari surat Yasin, waj'alna min baini aydihim dan lainnya. Baca doa-doa itu semuanya. Kalau mau tidur, ustabulan dan sunatake lahu maring syahas maring insan ayyakul apa yen to donga, apa yen to ngucap sapa syahas sapa insan hina yastaiqidu yang dalam nalikane tangi ngelilir tangi sapa syahas sapa insan wayakumulan ngadeg tangi sapa insan ing donga alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kaduwe Allah alladzi yadzat ahya kang nguripake sapa alladzi ni ing ingsun ba'dama ing dalam sause perkara amata nyedokake sapa allazi ni ing ingsun wa ilaihi lan iku maring allazi an-nusur utawi gumelar an-nusuru utawi gumelar fa idza qala mongko ing dalam tatkala ni donga utawa ngucap sapa sakhas sapa insan hadza ing ikilah doa alhamdulillahilladzi ahyani ila akhirih ing ikilah doa alhamdulillahilladzi ahyani ila akhirih faqad adda mongko teman-teman nekani sapa sakhas sukra lailatihi ing nyukuri bengine sahas
yang nyukuri bengi sahes. Dan disunnahkan sunnah yang lain, tata krama tidur ketika bangun dari tidurnya baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lah kalau kita baca doa ini ketika bangun tidur, maka kita sudah termasuk hamba Allah yang bersyukur semalam suntuk. Semalam suntuk, mensyukuri malam yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah bisa tidur malam, sudah termasuk bersyukur. Syukur. Nah, kalau badan ini juga ada zakatnya, nak. Badan ini juga ada cara bersyukurnya sama Allah, gak gampang sakit. Gimana? Sholat duha paling sedikit 4 rakaat. Itu cara untuk menzakati atau menginfakkan badan kita. Itu cara untuk mensedekahkan badan kita kayak gitu. Menginfakkannya begitu. Paham ya? Makanya biar gak gampang sakit. Nah, mensyukuri malam yang Allah berikan kehidupan. Nah, ini baca doa mau tidur, bangun tidur juga baca doa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina ya rabbal alamin. Baca doanya, minta ilmu, manfaat dan barokah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.